buat nggak disebar ke luar ya. Jadi apapun yang kita kasih tahu di sini, apapun yang kita omongin di ruangan ini itu tetap ada di ruangan ini. Oke. Sebelumnya kita udah kenalan belum sih? Coba kenalan dulu deh dari yang sebelah kiri aku ini siapa namanya? Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, nama aku Erin Rahmawati, bisa dipanggil aja Erin. Kenal semuanya. Kenal Erin. Oke, selanjutnya sebelah Erin siapa? Halo Azari. Oke, selanjutnya teman-teman perkenalan nama aku Sita Putria, biasanya aku dipanggil Sita. Salam kenal semuanya. Salam kenal Sita. Oke, berikutnya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Rahmata Irawan, saya bisa dipanggil Aulia. Halo Aulia. Oke, yang terakhir. Teman-teman, perkenalkan nama aku Tiara Pasemawan, kalian bisa panggil aku Tiara. Halo Tiara. Oke, karena semuanya sudah berkenalan, namaku Alessa, bisa dipanggil Alessa aja, yang bakal memandu kalian konseling sebaya untuk hari ini. Kita mohon kerjasamanya ya. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu topik kali ini kita mau bahas apa. Jadi topik yang akan kita bahas di konseling sebaya ini itu tentang bullying. Ada yang tahu bullying itu apa? Pasti udah tahu lah ya bullying itu apa. Perundungan. Nah, kira-kira ada nggak yang pernah ngerasain dari topik yang bakal kita bahas kali ini? Ada nggak yang mau cerita? Ada yang mau cerita duluan? Siapa nih kira-kira yang mau cerita lebih dulu? Gak apa-apa. Kayaknya Tiara nih mau cerita duluan. Boleh kalau misalkan pengen cerita duluan gak apa-apa. Kita di sini nggak menghakimi ya guys ya. Kita di sini adalah untuk mendengarkan. Jika ada yang berbicara, kita dengarkan dulu teman-temannya. Nanti kalau misalkan pengen ada tanggapan, boleh ketika temennya selesai bicara ya. Oke, silakan. Aku pernah bully itu dilakuin sama satu orang, itu termasuk keluarga aku. Aku awalnya itu kayak nyangka, berusaha nyangka omongan dia kalau itu cuma candaan, tapi lama kelamaan tuh bikin aku minder. Apa emang bener ya? Terus jadi sebut aja dari A, si A ini masuk ke dalam rumah aku. Kami sama-sama lewat garasi, maksudnya aku mau ngambil motor. Si A ini masuk, papasan di depan pintu, pintunya ya kecil karena buat masuk ke rumah. Aku waktu itu lagi pakai seragam OSIS SMA. Dia tiba-tiba bilang ke aku, kamu mau kemana? Aku jawab, aku mau ke sekolah. Terus dia bilang, ngapain? Kamu udah gak cocok tahu pakai seragam. Kamu cocoknya pakai daster. Jadi begitu kata dia. Mungkin emang udah lama ya. Tapi jujur masih sampai sekarang
kepikiran terus. Aku berusaha buat naklukin. Oh ya udah, cuma dia yang ngomong, mungkin udah cuma saya doang. Terus ingat aku boleh tanya ya mungkin ya. Kira-kira pas kamu kayak gitu kan kamu awalnya biasa aja ya. Kayak ya udahlah gitu kan, mungkin juga bercanda, tapi itu kan ternyata efeknya itu sampai sekarang. Bagian mananya sih yang bikin kamu kepikiran sampai sekarang, walaupun kamu memang tadi ngomong ya udah mungkin dia cuma bercanda, tapi kamu masih sakit hati. Bagian mananya yang bikin kamu merasa sakit hati? bagian bilang ini, apalagi dia bilang ibu dimasker, sedangkan aku posisinya di situ SMA. Dia bilang dengan kata nggak pantas lagi, kata dia siapa jadi pantas tidak sakit kayak gini. Berarti gara-gara dia nggak pantas, kayak apa ya, berarti kamu merasa kamu itu diberi label sama dia kan, kayak kamu tuh udah nggak pantas begini gitu. Jadi itu kayak padahal sebenarnya nggak boleh ya kasih label ke orang gitu. Apalagi kalau misalkan itu walaupun itu maksudnya begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu dia posisinya bisa jadi sama kayak kamu. Jadi aku juga paham. Aku juga pernah kayak gitu. Kalau orang kayak bilang kamu nggak pantas kayak gini, kamu nggak pantas kayak gitu, kayak apalagi kalau udah kayak bicara umur kan ya, pasti juga rasanya ada kayak beban tersendiri. Iya, paham sih. Terus sampai sekarang, bahkan sampai sekarang kamu tuh masih berpikiran itu, ada apa kayak apakah itu berdampak ke keseharian kamu? Kayak kadang misalnya nih, kayak kadang kamu lagi mungkin melihat daster ya, terus kamu keingat kejadian kamu, atau kamu ngedengar orang apa namanya nyebut daster, kamu jadi berpikir atau gimana, pernah nggak di posisinya kayak gitu? Enggak sih, mungkin kalau seharian itu nggak cuma ya saat aku pengen kayak merasa insecure banget, karena aku menjadi korban bully itu nggak sekali dua kali, kan sering sama orang-orang yang berbeda dengan apa ya, dengan label yang berbeda gitu. Jadi kayak semuanya jadi sangat ya minder banget. Kalau seharian nggak ada. Berarti kamu sering dibulinya karena diberi label satu orang. Yang lain kira-kira ada yang pernah nggak ngerasa hal yang sama kayak dia, di label orang? Oh iya nih, kayak cerita.
beli Ya pasti ya. terus kayak gitu sama aku ya kayaknya emang dulu dan sekarang jadi misalnya bocah punya melalui beli kayak apa ya bersama sama beli itu Beda tipis. sudah sama beli itu gitu tuh kayak jadi kita nggak bisa melihat batasan kayak kalau misalkan kita maksudnya bercanda tapi kan kita nggak tahu ya dalam hati orang lain itu apakah dia menerima candaan itu ada kata-kata yang bilang kalau orang itu ketawa berarti dia juga bercanda tapi kalau ternyata orang nggak ketawa kan berarti itu bukan bercanda lagi mungkin sama kayak kasusnya Tiara ya kasusnya Tiara ini juga mungkin fisik tadi kan saya bilang kalau tapi yang seperti itu memang sudah diciptakan dari Tuhan Maha sendiri. Mungkin memang itulah point charm tapi supaya jadi Azari kalau mungkin aja ya kalau apa namanya dibedakan kan ada kata-kata yang coba deh kalian lihat bunga kan warnanya beda-beda ya jenisnya juga beda-beda ada mawar, ada tulip, ada anggrek, ada bunga matahari segala macam kan beda-beda warnanya juga beda-beda kan yang bikin kebun bunga itu kelihatan cantik itu apa kalau menurut kalian? Warnanya ya. 90% orang pasti bakal jawab warna-warni kan cantik kan nah begitu juga sama manusia mungkin ada bagian dari diri kita yang kita nggak suka atau kita benci kebanyakan pasti membersihkan dari ujung rambut ke ujung kuku pasti ada bagian dari badan kita yang kita nggak suka tapi itulah yang bikin manusia itu beda satu manusia itu beda dari yang lain dan itu yang membuat kita manusia itu ibarat padang bunga tuh bakal lebih cantik lagi kalau bunganya beda-beda tapi jauh lebih beda dari hati orang itu pasti ada yang orang iri sama oke, misal aku pengen punya badan yang gede kayak kamu nih, aku pengen orang tuh orang yang nggak bisa melihat bukan nggak bisa tapi belum melihat chart profil seseorang jadi kayak kalau misalkan ya wajar sih kita masih ya kalau misalkan itu sudah fisik tapi itu tandanya bukan orang itu nggak bisa tapi lebih ke orang itu belum melihat seberapa cantiknya dia atau semua yang lain yang ada di sini. Kalian, aku cuma pengen kalian semua itu tahu kalau kalian semua itu cantik dan berbeda. Itu yang bikin manusia. Gak ada duanya. Gak ada lagi
Tiara pas Hermawan di dunia ini cuma di sini doang. Aulia cuma satu, Sita cuma satu, Nazari cuma satu, Erin juga cuma satu. Lagian seru sih kalau misalkan dalam satu kelas itu kan beda-beda orang. Misalkan di dalam satu ruang ini hanya sama semua, pasti ya kita ini juga apa namanya, kalau misalkan orang sama semua kan berarti mereka nggak punya ciri khas, nggak ada apa ya istilahnya gigi. Boleh nggak sih aku ngomong kayak gitu? Nggak greget. Bayangin kalau di dunia ini sama semua, nggak cuma orang deh. Misalkan kayak warna mobil silver atau rasa es krim strawberry sama kan nggak enak. Nah, kira-kira ada ringan yang mau menangkupin dari cerita yang saya sama semuanya. Boleh kalau ada yang mau. Ya mungkin dari koordinator dari Papua kan sama-sama tentang fisik dan ya dulu sekarang kan yang marahnya pasti kalau fisik verbal gitu aja kan, dan apalagi di media sosial juga sekarang lebih banyak kasus pembulian, pelecehan, bahkan itu udah banyak dilakuin. Kayak sekarang beredar juga kan ada pelecehan oleh mahasiswa yang dari kampus ternama gitu ya, nggak usah disebutin pasti tahu ya. Nah itu kan sekarang udah banyak enggak, jadi ya apa ya, zaman sekarang tuh udah kayak dulu itu udah kayak jadi normal gitu di kehidupan sekarang. Padahal kalau kita kulik lebih lanjut kayak tadi kasus-kasus tadi di Zarin dan Tiara itu kan tadi bisa dikatakan tadi Zarin bilang kan bahkan seorang dokter gigi aja berani bilang kayak gitu ke pasiennya gitu. Nah kayak apa ya, namanya bisa dikatakan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya gitu. Jadi ya menurut saya juga diri ya jadi tabiat manusia yang nggak pernah lihat diri dia sendiri gitu, nggak pernah berkaca di diri dia sendiri. Ini nggak ada tanggapan ini. Ini sih padahal kan dari dulu juga ya mungkin yang maksud mereka bercanda gitu ya, kalau begitu kan sama sesama sebaya gitu kan bisa bercanda itu kan kita di sana kan tadi kata Alisa yang satunya ketawa, kalau di sana memang mereka ketawa semua tapi setelah di rumah itu mereka kepikiran gimana, kan itu sama aja kayak apa ya, kayak ngebohongin diri sendiri juga kan, kayak menerima diri dia di depan orang lain padahal ya di belakang juga dia tuh nggak mau sih punya badan itu. Apa kalau pengen cerita? Aku belum tahu sejauh mana yang sampai ngerasain cuma kalau menurut aku buat kalian yang udah pernah nih ngerasain itu, kalau di awal kalian masih merasa kenal, masih merasa enjoy kayak gitu lah, mungkin bercandaan gitu kan, mungkin emang nanti bakal kalian pikirin selanjutnya kayak bakal jadi aktiviti kalian atau jadi pikiran berkelanjutan kalian aja gitu kan. Cuma menurut aku lebih baik kayak
kalau setelah kalian mungkin udah masuk di pikiran kalian, kalian sibukin diri kalian aja, kayak biar lupa gitu sama itu. Sebenarnya AVT itu kan makanan keseharian orang-orang di Indonesia lah gitu. Cuma kan kalau kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri, itu pasti pikiran itu bakal hilang gitu. Jadi menurut aku kalau ada benar-benar pikiran, kalian kalau aja cari kegiatan sendiri, atau kalian kan sekarang punya gadget gitu kan. Kalau kita buka gadget terus kita sekolah-sekolah yang itu pasti bakal lupa gitu. Dan menurut aku kalau emang masih tadi omongin, kalau kalian bisa lawan aja, menurut aku ya, karena tahu omongan yang diomongin sama kita itu mungkin benar-benar sakit di kita kan, apalagi kan yang ngerasain gitu. Cuma selama kita bisa lawan, jadi lawan atau enggak kita punya pelan-pelan aja kayak jadi kayak ibaratnya itu jadi menjaga pelajaran aja, atau kalau nggak kita ketemu orang itu ya udah kita biarin aja gitu, emang pasti bakal tak ingat, bakal kayak gini pernah saya nih kayak gini gitu. Udah langsung kayak ada dulu pada minum ada untuk apa itu juga kan pemikiran kita sendiri kan yang pernah diomongin sama dia, terus kayak kita cari kesibukan atau kita cari tempat lain yang beda dari dalam itu. Kalau ini kan kalau saudara kan kalian masih saudara lah ibaratnya. Mungkin kamu ngobrol tapi ngobrol yang ngobrol aja gitu, gak usah yang sampai bener-bener berpapasan ya hampir setiap harinya kita masuk ke masalah politik. Mungkin di hari berikutnya kita masuk ya mungkin kayak ngobrol tapi sebenarnya aja gitu. Ya kalau misalnya juga saya kalau emang saya udah kelewatan atau udah bobo fisik atau ini kan kalau seadanya, kalau bicara seadanya secukupnya lah gitu. Tapi kalau misalnya dia nanti itu soal bahasa yang mulai masuk di emang tebar aja ya jangan kayak gitu, kita tuh punya orang masing-masing dan punya cara yang masing-masing gitu. Jadi jangan ngomongin orang lain dulu gitu. Intinya kalau kalian memang bisa membalas siapa saja jawab aja jawabnya pernyataan dari mereka. Terus kan ya sebenarnya maksud singkat itu betul kalau misalkan ada orang yang bikin hati kita karena perkataan lebih baik kita omongin. Inti dari kalau misalkan ini jatuhnya ke keluarga ya, kalau kayak Tiara tadi itu bisa diomongin aja. Kalau misalkan menurutmu itu kata-katanya udah nggak pantas buat dia, bilang aja maaf tapi kata-katamu itu nyakitin hatiku loh, atau gimana sebahasanya kalian ya, sebahasanya Tiara, sebahasanya yang lain. Kalau misalnya sakit hati sama kata-kata orang yang menurut kita itu nggak seharusnya diucapkan itu wajar. Tapi kalau misalkan ya betul kata Sita tadi, kalau misalkan bisa dibalas aja gitu kan ya. Maksudnya kalau misalkan bisa jawab, lebih baik kalian ngomong kalau misalkan aku nggak suka kamu ngomong itu, tapi dengan
dengan cara yang lebih halus ya, supaya orang juga tidak tersinggung. Gak apa-apa menjelaskan perasaan kita ke orang kalau kita ngerasa terancam, itu nggak apa-apa, itu valid kok. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kata-kata orang itu berkeras dan sampai mempengaruhi keseharian kita, nah itu termasuk pikiran irasional atau rasional. Kalau misalkan kata-kata yang ditujukan ke kita nih yang kita nggak suka itu sampai mempengaruhi aktivitas kita, itu masuk pemikiran rasional atau irasional? Irasionalnya kenapa? Apakah yang diomongin sama orang itu benar? Tentu kan, maksudnya gini, ketika ada orang yang mengomentari isi kita, terus mungkin mengomentari visi kita, ada yang dia enggak segamblang itu ngomong, ih kamu jelek. Ada yang seperti itu, ada juga yang ngomong maksudnya mirip cara tadi kan, kamu nggak pantas loh pakai baju itu, kamu lebih pantas pakai daster. Nah itu tuh kayak apa ya, itu tuh kayak kata-kata yang sebetulnya menyinggung, tapi dilapisi candaan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak dilapisi candaan sehingga menurutnya itu nggak apa-apa buat diucapkan, padahal sebetulnya itu masuk kriteria yang ngomongin si orang aja gitu. Nah kalau misalkan kata-kata semacam itu, baik dari kayak kata-kata Diana maupun kata-kata dari dokter Zarina, ingat aja kata-kata tadi, pada bunga aja kita ngeliat cantik karena bunganya warna-warni. Nah itu juga berlaku kan kita ada di berbagai belahan dunia, ada orang Asia, ada orang Eropa, ada orang Afrika. Itu yang membuat kita jadi punya keunikan masing-masing. Dan setiap keunikan itu bukan sesuatu yang keren, karena kita semua tahu ya, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda hari dia sayang sama. Bukan dia nggak ngasih kita fisik yang tidak bisa kita pilih dari lahir untuk membuat hidup kita sengsara. Oke, bahasanya terlalu ya, tapi intinya pada akhirnya yang diucapkan yang bikin kita sakit hati itu ya udah biarkan aja berlalu. Sama kayak yang benar kata Sita tadi, kita bisa cari aktivitas yang mendistraksi rasa sakit hati yang bisa berujung kita jadi overthinking. Kalau dipikirin terus kasihan dong kita. Kita dalam pemikiran yang sebetulnya nggak pengen kita pikirin, tapi kepikiran terus kan, di luar dari kita kan. Mungkin aku mau berkontribusi untuk semuanya ya, untuk hadir, terutama untuk Tiara dan Christine yang udah mau berbagi cerita. Mungkin
mungkin sebelum kita tutup ada yang masih mungkin tanggapan ke Tiara atau selanjutnya. Terima kasih untuk adanya sangat Tiara. Mungkin mau apresiasi dulu karena apabila ini kan nggak semuanya bisa bersuara ya. Jadi apresiasi dulu buat Azalin dan Tiara yang udah mau berbagi ceritanya sama kita. Terus mungkin teman-teman yang lainnya juga mungkin kalau misalnya kita melihat diri atau kita mendapati diri kita sendiri dibully itu bisa mungkin emang harus speak up jangan gitu. Makasih. Bullying itu tanpa sadar kita mengalami dan bahkan tanpa sadar kita bisa melakukan ke orang di kehidupan sehari-hari. Makanya kalau orang itu bukan burung harimau, itu artinya kita harus menjaga perasaan orang lain. Kan kita nggak tahu kan apa yang kita omongin ke orang lain apakah akan berdampak buruk atau berdampak baik kepada orang itu. Jadi mungkin cukup ya sampai di sini dulu psikologi kita. Terima kasih semuanya. Apa hari ini mungkin kalau misalkan ada lagi yang masih pengen cerita-cerita bisa untuk sesi selanjutnya atau konseling